lezat. Pemirsa, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Santapan Nusantara. Pemirsa, pagi ini saya akan mengajak pemirsa untuk masak bersama di suatu lokasi namanya Grand Jaya Raya Resort di Cipayung, Puncak, pemirsa. Tapi sebelum saya masak, saya ingin mengajak pemirsa untuk lihat liputan saya kemarin waktu saya icip-icip di Thailand, pemirsa, di kota Bangkok. Nah, saya akan icip-icip apa ya di sana? Pemirsa, ikuti saya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Santapan Nusantara. Lezat. Nah, pemirsa, masih di Bangkok. Tempat ini namanya Bang Lampu. Kita akan jalan-jalan di sini. Ini pasar. Pasar ini menjual segala macam dari buah, minuman, dan pakaian. Pemirsa, kalau tadi di pinggir jalan, sekarang kita masuk ke dalam pasarnya. Tuh. Nah, pemirsa, kita sudah lihat-lihat kan keadaan pasar, terus ada baju-baju di situ. Sekarang kita icip-icip. Laper, yuk. Pemirsa, di Bangkok itu hampir sama dengan di Jakarta atau di kota-kota lain di Indonesia. Banyak gedung atau rumah tua dibuat jadi restoran. Nah, saya akan mencobanya. Kali ini tempatnya seperti ini ya, pemirsa, namanya Ban Klang Krung. Nah, makanan apa saja? Udah pasti makanannya makanan Thailand kan? Yuk. Kita mulai dengan makanan pembuka yaitu sup. Apa aja ya sebenarnya yang istimewa dari Ban Klang Krung ini? Nah, di sini ada ikan, ya, ikannya ikan garupa. Itu dibikin sup, ya. Ini ada bawang putih dan jahe yang digoreng, ditabur di atasnya. Lalu ada sayur asin, namanya sup garupa dengan sayur asin. Nah, kalau di masakan Tionghoa ada juga kan, mungkin pemirsa tahu, pakai sayur asin, pakai tahu, biasanya ikan gurame atau kakap dibikin sop juga, ya. Lalu pakai angcau, itu yang beras merah, yang merah-merah. Jadi dia ada manis-manis asamnya. Nah, kalau ini benar-benar karena ini ala Thailand, jadi dia clear, tidak ada tuh yang namanya angcau itu. Jadi enak juga loh pemirsa, tuh ditambah pakai jamur gitu. Oke, kita coba. Aduh, enak banget. Kuahnya bening. Tapi kuahnya dari kaldu tulang ayam. Ah, ini enak banget. Bisa masakan berikutnya sayuran. Ini ada yang nampak di depan saya seperti kangkung kan, pemirsa tuh. Mirip kalau dilihat dari penampilannya kayak daun petai Cina gitu. Nah, sekarang saya mau coba satu aja ya. Dia lebih alot dari kangkung, lebih keras dari kangkung. Jadi batangnya tuh bukan kayak kangkung yang ada air ya gitu ya, kempos-kempos enggak. Dia padat. Tapi ada sedikit rasa bau petai, pemirsa. Kita juga ada sebenarnya, cuma nggak tahu. Nih, daunnya seperti ini nih, pemirsa. Enak sih pemirsa, beneran enak. Agak pedas-pedas terus tidak rasa aneh gitu ya. Kemudian sayuran yang kedua ini adalah bambu laut ya, bambu laut dicampur dengan jamur shiitake, pakai kailan, dan saya yakin ini pakai saus tiram. Saya coba ya. Rasanya lembut-lembut kenyal gitu. Kalau jamur kan dia lebih padat, lebih kenyal. Ini enggak, dia lebih lembut. Dan ini bukan jamur loh pemirsa, ini jamur. Enak.
take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see. Saya pengen tahu nih pemirsa apa ya menu utamanya. Wow, ceker gede gini mah bukan ceker ayam, cekernya angsa kali ya. Jangan-jangan ini gus, kuahnya yang coklat kayak gini. Jadi dia pakai black vinegar, ya bisa langsung dicampur dengan jamur hyoko yang kering. Ya, saya coba dulu deh ya kuahnya. Campur dengan hoisin sauce. Garuk-garuk kepala makannya gimana? Ini ceker. Terasa rasa bebek ya, bahwa itu bukan ayam. Jadi khasnya bebek, angsa dan teman-temannya. Kuahnya enak karena terasa seperti kuahnya dimsum ya untuk ceker. Sama, cuma dia pakai hoisin sauce. Terus empuk, licin-licin, tapi tidak pecah. Kalau kita makan dimsum ceker itu kan dia pecah, terus masuk di mulut tuh masih ada ros. Oh ini enggak, dia kayak selembar kulit aja. Dia nggak ada dagingnya, jadi dia kayak kulitnya aja. Kayak ceker ayam yang nggak gemuk gitu, yang kurus gitu, atau ayam kampung, itu cekernya kan cuma kulit doang. Nah persis kayak gini. Dari sini saya akan mengajak pemirsa ke tempat lainnya lagi masih icip-icip ya. Jadi bisa. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. Nah, pemirsa, saya akan makan siang di sini di Sarah Restoran di dalam Hotel Nuvo ya, pemirsa yuk. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Restoran ini adalah restoran untuk Muslim ya, jadi makanan-makanannya halal. Misal ini salah satunya patainya berbeda. Nah kita lihat kemasannya seperti ini, kemasan hotel. Ini kan dadar telur, terus ini udangnya dikasih keluar gitu ya. Dibungkus kayak amplop. Nah, dalamnya itu ada kue tiaw. Tuh, jadi dia ada di dalam ya. Ini adalah jeruk nipis karena kita tahu kalau patai itu selalu asem pakai jeruk nipis ya. Terus ini biasanya nih digituin tuh. Terus nanti makannya pakai kecambah. Ya. Oke, sekarang kita makan. Nah, ini rasanya enak. Ada telur yang di scramble seperti itu, ada yang pakai toge juga, ada yang pakai kucai juga, atau pakai bawang daun yang kecil panjang-panjang, tapi yang pasti sama, ada kacang yang ditumbuk dan pemakaian jeruk nipis. Nah kalau patai yang biasa itu biasanya telurnya sudah diorak-arik ya dengan kue tiawnya. Nah kalau ini dia telurnya ada di bungkus. Bisa makanan berikutnya ini adalah mix ya antara Chinese Oriental dengan ya gaya Thailand gitu ya pemirsa. Nah, tapi kalau saya lihat ini lebih berat ke arah Orientalnya. Kenapa? Sini ada cabai merah kering ya, ada bawang daun, kemudian ada jamur ya, ada tomat, kemudian ada ayam. Nah, di sini. Terus atasnya itu diberi kacang mete goreng. Kalau Chinese ini biasanya ini adalah ayam kungpo ya, tapi ayam kungpo itu dipelokin sedikit gitu ya. Jadi ini cuman seperti ditumis aja. Nah sekarang kita coba rasanya seperti apa. Ini adalah paprika merah dan jamur. Nah ini ayamnya. Ini rasanya enak, pakai sedikit minyak cabai atau chili oil. Terus ditambah lagi ada cabai keriting ya, yang kering. Nah ini bikin pedas juga ya. Hanya yang bisa saya sampaikan adalah ini pedas, terus terasa chili oil, terus terasa campuran dari semua isi daripada tumisan atau masakan ini. Nah tapi bedanya dengan Oriental adalah
Metenya itu, kalau kungpo itu kan ditabur di atasnya. Kalau ini diaduk gitu. Sekarang masalah green curry. Nah, saya mau tahu sekarang. Tuh, jadi ciri khasnya tuh pasti terkotak, ada kemangi. Oke, saya akan coba. Pemirsa, ternyata green curry-nya ini berbeda. Ada ikan asinnya di dalam. Oh iya. Dia banyak menggunakan bumbu. Jadi dia padat rasa. Nah, terongnya juga jadi lebih lembut. Biasanya masih setengah mateng dan ini sudah lembut banget ya. Semuanya ini enak pemirsa gitu loh. Kalau untuk orang Indonesia datang ke sini itu cocok. Ini dia pemirsa yang terakhir, ikan asam pedas. Ini apa sih di atasnya berantakan gini? Oh, ini basil, daun basil yang digoreng. Kalau di luar nih restoran-restoran yang yang banyak nih, karena di sini kan semua seafood, jadi semuanya pada fresh semuanya. Ya, aku mau coba. Jadi kualitas ikannya bagus ya. Rasanya masih juicy di dalam, nggak sepol gitu. Saus asam pedasnya, kalau dibilangin asam enggak, lebih banyak manis ya. Pedas enggak terlalu. Jadi kalau menurut saya ini manis pedas, bukan asam pedas ya pemirsa, tapi enak. Nah pemirsa, sudah 2 restoran yang kita kunjungi, kita sudah icip-icip, jadi cukup ya. Besok saya akan kembali ke hadapan pemirsa untuk masak bersama dengan pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santap Pemirsa. Lezat. Pemirsa, masakan yang pertama terambil ketika saya icip-icip di Bangkok. Nama restorannya lucu deh buat lidah orang Indonesia, Ban Klangkrung. Nah, saya makan di situ kerang bambu, ya pemirsa, dengan macam-macam sayuran. Jadi hari ini saya juga akan masak kerang, tapi kerangnya kerang tahu. Dan kerang tahu ini sudah saya rebus sehingga semuanya jadi terbuka seperti kupu-kupu ya pemirsa. Kita lihat sekarang apa saja yang akan mendampingi kerang tahu itu. Saya menggunakan di sini kucai, berarti masakannya ala Asia ya pemirsa. Ada cabai 1 yang akan kita potong-potong serong, ada bawang bombay, ada jahe dan bawang putih yang dicacah. Nah, saya menggunakan di sini kecap asin, kemudian ada soy sauce tiram, ada minyak wijen, ada cuka beras, ada gula dan masako rasa ayam. Oke, sekarang saya akan memotong dulu kucai. Kita potong cabai merah panjang-panjang, kemudian bawang bombaynya. Kita letakkan di sini. Sekarang kita tinggal menumis saja. Ini dulu nih pemirsa, jahe. Bawang putih masuk aja, nggak usah takut gosong. Kita masukkan cabai. Kita masukkan bawang bombay. Kita aduk, jangan lama-lama. Sebentar aja, masukkan juga kucai. Nah, sekarang kita masukkan kerang tahu. Sekarang kita beri dulu kecap asin, air jahe. Nah, setelah itu kita beri air dulu sedikit. Cuka beras. Kemudian merica, gula sedikit, dan masako rasa ayam. Kemudian pemirsa jangan lupa, ini dia, soy sauce tiram. Kita kasih agak banyak supaya rasanya benar-benar gurih. Sekarang kita aduk lagi. Jadi sosnya ini yang bikin enak kerangnya. Terus kita beri minyak wijen sedikit aja ya pemirsa, jangan banyak-banyak. Tuh, segitu aja. Terus ini dia, sedikit air sagu.
Nah, pemirsa, sudah matang, kita sajikan. Nah, pemirsa, ini dia kerang sos tiram kita. Silahkan dicoba ya, pemirsa, karena sos tiramnya itu enak, gurih, karena kita pakai sori. Lalu ada rasa jahe, kalau pemirsa mau rasa pedas, tinggal dipedesin aja ya pemirsa. Mau tambah asam, diasemin sedikit, pokoknya enak banget. Silahkan dicoba pemirsa dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi saya akan masak masakan yang kedua. Tetap di Santapan Nusantara. Lezat. Bisa masakan yang kedua terambil ketika saya icip-icip di Sara Resto di Bangkok. Itu ayam ya dengan kacang mete. Nah, jadi saya juga hari ini mau membuat ayam dengan kacang mete tapi dengan varian yang berbeda. Nah, ini dia, saya menggunakan ayam itu khas dalamnya. Ayam itu ada di dalam dadanya ayam. Dia satu seperti telunjuk gitu, di dalamnya hanya ada dua kecil-kecil. Lalu sayurannya saya akan menggunakan paprika, bawang bombay, cabai kering, ya, bawang daun, jagung semi kalengan. Kebetulan saya pakai kalengan. Kalau misalnya kita pakai yang mentah, direbus dulu dikasih gula ya, sebentar dia akan sama rasanya. Bawang putih yang dicacah, air jahe. Ini adalah jamur salju yang dia kering kayak bunga gitu tuh, suka dipak-pak kayak gini ya. Jamur salju dan jamur kuping ya, jamur kering kita rendam dulu. Setelah itu kita beri sori sos tiram, kecap asin ya pemirsa, dan masako rasa ayam. Jadi nama masakan ini adalah ayam cabai kering ya. Jadi ini terambil dari kayak ayam kungpo gitu. Cuman kalau ayam kungpo kita harus menggunakan black vinegar sedikit supaya cita rasa dari ayam kungpo itu nampak, tapi kita pasti kurang begitu suka dan kurang begitu cocok dengan cita rasa cuka hitam itu ya. Jadi saya nggak pakai itu sama sekali. Oke, sekarang saya akan potong-potong paprika. Kemudian ini cabai merah kering. Kita potong-potong. Setelah direndam ya pemirsa ya. Ya, cukup. Kemudian bawang bombay juga. Nah, ini kita potongnya agak besar. Terus sekarang bawang daun. Kita potong serong aja. Pemirsa, ini dia. Jagung semi kalengan, kebetulan saya pakai kalengan. Nah, sekarang kita akan potong daging ayamnya, pemirsa. Sebelum menumis, pemirsa, saya mau beri ini dulu. Kecap asin ya, ayamnya itu. Kemudian dikasih sedikit minyak. Kemudian dikasih sauri, sos tiramnya di sini. Terus ini diaduk-aduk. Nah, pemirsa, kita akan menumis. Kita masukkan dulu bawang putih yang dicacah. Kemudian cabai kering. Setelah itu ini pemirsa ya. Yang tadi sudah diberi kecap asin, minyak, dan sori sos tiram. Nah, ini udah hampir matang. Kita masukkan bawang bombay dan paprika. Kemudian jamur. Kemudian air jahe. Kemudian kita masukkan putren kalengan dan bawang daun. Nah, sekarang saatnya masako rasa ayam. Kemudian kembali sori sos tiram ya. Sekarang jangan lupa untuk memberikan merica dan sedikit gula. Nah, pemirsa, ini sudah selesai. Kita sajikan. Terakhir,
kita taburi dengan kacang mete goreng. Tuh. Nah pemirsa, ini dia ayam masak cabai kering. Rasanya enak pemirsa, wangi karena kita menggunakan soy saus tiram. Lalu di atasnya pakai kacang mete. Wah enak, harus dicoba ya pemirsa. Nah pemirsa jangan kemana-mana, karena sebentar lagi saya akan membuat jajanan yang gampang banget untuk pemirsa di rumah. Tetap di Santapan Nusantara. Pemirsa, ini jajanannya gampang banget. Kita akan membuat ketan hitam ya, black sticky rice. Yang kita buat, kita aron dengan santan, daun pandan, dan garam. Sampai jadi, wangi banget, wangi pandan. Lalu setelah itu, kita letakkan di piring, ketan, kemudian durian, kelapa muda, lalu diberi susu manis, susu kental manis, dan ice cream di atasnya. Wow, gimana tuh pemirsa? Sederhana ya, semuanya dari bahan yang sudah jadi, hanya membuat ketannya saja. Oke, sekarang kita akan laksanakan saja. Kita letakkan dulu ketannya. Kita letakkan kelapa muda ya, pemirsa di sini. Nah, ini adalah durian yang sudah dikeluarkan bijinya ya. Anda boleh menggunakan durian lokal atau montong. Sekarang kita pakai ice cream. Kita mau 3 warna, boleh juga kalau mau vanilanya kan cocok banget ya dengan durian. Misal seperti itu. Nah sekarang kita beri ini nih, susu kental manis di bagian kelapanya. Ya sedikit aja, kalau nggak terlalu manis ya pemirsa. Terus kita hiasi sekarang dengan cherry. Nah pemirsa, ini dia ketan hitam durian dengan ice cream ya. Pemirsa dapat membuatnya di rumah, sederhana sekali tapi rasanya enak. Nah pemirsa, akhir kata selamat mencoba. Dan saya Enita Sriana dan seluruh kerabat kerja Santapan Nusantara dari Grand Jaya Raya Resort Cipayung Puncak mohon diri dulu dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Pemirsa, ini dia udang bakar saus tomat. Nah seperti ini nih. Lezat.